Galau di sini ya. Oke, kalau saya katakan berucap, jawabnya? Tempat kamu bertumbuh. Oke, jawabnya tempat kamu bertumbuh. Oke ya, kita mulai. Berucap. Tempat kamu bertumbuh. Oke, sekali lagi ya, kayaknya masih kurang semangat. Apakah efek cuaca yang mendung yang bikin kita teringat sama kasur ya? Tidur sambil nonton, wis mager jadi ya. Oke, sekali lagi berucap. Tempat kamu bertumbuh. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang lihat teman-teman berucap di sini hadir dengan keadaan sehat dan masih ada adik-adik yang masih sangat belia ya, dan juga teman-teman semuanya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang super nyaman ini. Tempat yang benar-benar nyaman, cozy, dan kita bisa melaksanakan talk show berucap di sini. Dimana lagi kalau bukan di History Coffee. Kita berterima kasih kepada pihak History Coffee yang telah menyediakan tempat yang siap kita pakai untuk talk show berucap. Oke, kita juga berterima kasih kepada support kita, ada Simpang 5 Grocery, Luna Studio, Yayasan Al-Fatah, ada History Coffee tentunya, dan juga sponsor kita ada dari Lokalade, Grab Aceh, ada dari Kori Store, Yasmin Heart Milk Tea, ada Wardah, ada Kaf, ada Micro Club, ada Mangat Cake and Cookies, dan juga cakap.com. Kalau kata Kak Dena, cakap. Oke, langsung saja. Kita jangan berlama-lama. Mungkin kalau kelamaan basa-basi jadinya benar-benar basi. Kita langsung menuju ke pembicara kita yang pertama. Ayo, siapa nih yang udah mulai deg-degan, yang mau latihan bicara 5 menit di depan? Nah, ngomong-ngomong tentang binatang, ada satu binatang yang benar-benar banyak orang yang geli. Bukan takut sih, geli. Nah, ada yang tahu nggak apa binatangnya? Teman. Ya, benar sekali, kecoa. Nah, kecoa ini diciptakan oleh Allah pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, untuk kita tahu kelebihan dan kekurangan kecoa, kita panggilkan saja pembicara pertama kita, ada Rian dengan tema kecoa. Oke Rian, take your time and enjoy the show. Enjoy the show. Cek. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. 1 2. Cek. Onside. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya sehingga kita bisa atas nikmat dan berkahnya sehingga kita bisa di tempat inklusi ini, apalagi History Coffee. Teman-teman, maaf ya, ini mikrofonnya ada. Cek. Amplinya tuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang. Terima kasih juga kepada History Coffee dan karena udah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga kita bisa latihan di tempat ini. Terima kasih semua yang udah ya. Boleh dong tepuk tangan. Cek 1 2. Cek 1 2. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Andrian Setiawan.
atau yang biasa dipanggil Rian. Hari ini seperti biasa saya akan bicara dengan tema kecoa. Jadi kecoa adalah salah satu serangga yang sudah hidup dari zaman dulu, dari zaman purba. Mengingat Cek satu. Cek satu dua. Cek. Baik, kecoa merupakan serangga yang udah ada dari zaman dulu, seperti dinosaurus, buaya, dan beberapa hewan lainnya. Mengingat kecoa ini biasa orang menyematkan adalah hewan yang kotor, negatif, dan jorok ya. Tetapi ada beberapa fakta di mana kecoa ini dia luar biasa gitu. Cek satu dua. Dinosaurus itu sempat punah, sedangkan kecoa itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Fakta yang pertama adalah kecoa itu bisa deteksi rasa takut seseorang. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan takut sama kecoa, usahakan tenang dulu. Karena semakin kita takut sama kecoa, makin dia datang sama kita. Misalnya nih kita ketemu sama kecoa di toilet misalnya kan, usahakan kita tenang dulu. Karena kalau kita makin takut, maka kecoa itu bakal lompat ke kita. Jadi ini khusus kepada teman-teman Cek yang satu tiga. tidak Coba fobia satu dengan tiga. kecoa. Tapi kalau orang yang fobia sama kecoa, itu nggak usah kecoanya deket, lihat aja kumisnya kayak gini, udah langsung lari. Cek satu dua. Cek cek cek. Satu dua. Satu dua. Terus fakta yang kedua tentang kecoa adalah hewan ini seperti yang saya bilang tadi di awal, dia sudah ada dari zaman dulu dan tua banget. Jadi ya itu jelas. Dan yang ketiga apa sih fungsi dari kecoa ini? Kenapa dia ada di dunia gitu ya? Padahal kalau kita tengok kan dia nggak gitu penting. Ternyata kecoa ini bertujuan atau bertugas untuk mempercepat proses penguraian. Kecoa ini dia pemakan sisa makanan atau tumbuhan yang udah mati sehingga bisa mempercepat proses Cek satu dua. Dan fakta yang keempat tentang kecoa adalah Cek satu dua. Cek. Cek satu dua. Oke. dan fakta yang keempat tentang kecoa adalah teman-teman tahu nggak kecoa itu rupanya ada yang namanya susu kecoa. Susu kecoa benar. Kalau saya boleh tanya dulu, di sini siapa yang belum pernah minum susu kecoa? Yang belum pernah minum susu kecoa, berarti udah pernah dong? Boleh angkat tangannya nggak? Yang belum pernah minum susu kecoa, berarti belum pernah semua ya? Panitia boleh kasih susu kecoa? Ada nggak? Oh nggak ada, oh nggak ada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ada serangga yang bisa menghasilkan susu. Namanya adalah Diploptera punstata. Atau yang disebut juga kecoa kumbang Pasifik. Serangga ini dapat menghasilkan susu karena dia berkembang biak dengan melahirkan. Seperti itu. Dan menurut para ilmuwan, susunya ini sangat bermanfaat teman-teman sekalian. Karena mengandung sangat banyak protein. Dan untuk menghasilkan susu, satu gelas susu kecoa itu membutuhkan ratusan bahkan ribuan ekor kecoa. Seperti itu. Ini kecoanya beda teman-teman sekalian, bukan kecoa yang coklat pada umumnya itu, yang itu jorok memang. Tapi kalau ini dia warnanya tuh agak abu-abu dan menurut ilmuwan itu bagus. Tapi untuk halal haramnya saya belum tahu ya untuk hal itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata ada sisi lain. Rian di depan dulu. Rian. Oke, ternyata kecoa. Kecoa itu ternyata bukan hanya binatang yang menggelikan dan bukan binatang yang menakutkan ya sebenarnya. Banyak kelebihan yang ada pada kecoa. Salah satunya tadi susu kecoa. Kayaknya bisa nih yang mau jadi profesor, yang mau master di bidang kesehatan bisa nih teliti tentang susu kecoa. Insya Allah tuh kecoa bakal punah semuanya karena butuh ratusan dan ribuan. Jadi selamatlah orang-orang yang takut sama kecoa. Oke Rian, perasaannya Rian setelah
menjelaskan tentang kecoa? Deg-degan sih tadi dan sempat sebenarnya udah latihan juga ya, udah berusaha tapi agak ke distract sama mikrofon sih tadi. Tadinya agak sedikit ngeblank sih. Sebenarnya kita nervous di depan itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, seperti tadi juga yang dikatakan oleh Rian, bahwa kecoa itu bisa mendeteksi takut, kita juga bisa mendeteksi takut dengan berdiri di depan juga. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan feedback tentang kecoa yang dijelaskan oleh Rian tadi. Ada yang mau bertanya? Nah, sepertinya ini tidak ada yang berani ya mengalahkan kecoa. Oke, nggak apa-apa, kalau nggak ada pertanyaan, oh ada dari Kak Dena. Oke, Kak Dena silahkan bertanya. Ya, makasih. Saya kira kecoa ya, biasanya identik dengan kotoh di dapur, di kamar mandi. Sebenarnya dia, yang pertanyaannya saya adalah apakah benar sepengetahuan Rian aja, apakah dia benar-benar kotor membawa bibit penyakit atau tidak? Karena kan biasanya kalau di dapur dia masuk-masuk ke mari sampai bau kecoa itu nempel ya di peralatan masak atau makanan kita. Nah itu gimana? Apakah berbahaya atau dia bawa kuman atau enggak? Sepengetahuan Rian aja. Makasih. Oke, Rian. Pertanyaan dari Kak Dena. Baik, Kak Dina, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kecoa itu memang sejorok itu? Jawabannya adalah iya. Tapi nggak semua kecoa itu memiliki tingkat kotoran sama. Ada yang Rian pernah baca itu kecoa Jerman ya, kecoa Jerman. Jadi kan kecoanya yang coklat itu ada 3 jenis. Ada kecoa Amerika, kecoa Australia, dan kecoa Jerman. Kalau kecoa Jerman itu dia ciri-cirinya sama kayak kecoa Amerika, badannya panjang, warnanya coklat agak cerah, dan itu agak memang jorok banget. Itu tempat yang udah dia lewatin itu berbakteri dan berbahaya. Dan ciri-cirinya biasa di bagian buntutnya tuh ada kayak kantong, ada kantong kecil tuh biasa tempat telurnya gitu. Tapi kalau untuk kecoa Amerika sama Australia nggak gitu tahu sih. Tapi alangkah bagusnya kita rajin-rajin bersih rumah ya supaya kecoa itu nggak bersarang di rumah kita. Wow, ternyata pembahasan sungguh keren dari Rian tentang kecoa dan sudut lain dari kecoa itu sendiri ya. Nah, Oke, mungkin untuk Rian statement tentang kecoa atau tentang lainnya nih? Oke, tentang kecoa aja. Oke, lanjut Rian. Closing statement dari Rian tentang kecoa adalah tetaplah menjalani kehidupan walaupun dunia tidak baik-baik saja. Melihat kecoa, melihat kehidupan kecoa itu kan dia sempat mengalami dia kan sama dengan dinosaurus ya. Dinosaurus saja punah tapi kecoa masih tetap eksis di saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mendengar tentang kecoa, ada baiknya kita bersiap-siap untuk pembicara kedua. Nah, bahas tentang pembicara kedua. Tadi kita bahas kan, kecoa sama seperti dengan manusia. Ada bule, ada negronya, ada semua, ada ras lah. Ada kecoa dari Amerika, ada kecoa dari Australia. Nah, nanti kita cari kecoa dari Aceh. Nah, kita beralih lah ya. Dari kecoa sekarang ke suasana baru. Nah, kira-kira kalau suasana baru, teman-teman ngerasa risih atau ngerasa nyaman aja? Nah, daripada kita lama-lama penasaran sama suasana baru, atau hati yang baru, kita panggilkan saja ini ke pembicara kedua kita, ada Bang Khalik dengan tema suasana baru. Gimana nih Bang Khalik perasaannya? Masih deg-degan. Masih dengan suasana baru? Iya, kita coba suasana baru ya. Mantap. Oke Bang Khalik, nggak usah lama-lama, kita latihan bicara selama 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nazar Khalikutra dan ini adalah kali kedua saya latihan bicara lagi di Berucap, dan saya di sini juga bagian dari member yang baru. Dan itu alasan kenapa saya angkat topik suasana baru. Jadi ya ini masih gemetar seperti biasanya. Nah, yang ingin saya bicarakan adalah berbicara di depan orang banyak itu sebenarnya bukan hal yang baru untuk beberapa dari kami, termasuk saya sendiri gitu. Jadi kita sudah terbiasa untuk berbicara di depan kelas, di depan audiens yang ada orang, dengan keramaian orang, dengan crowd, dengan dengan materi tertentu dan sebagainya. Tapi berbicara dengan tambahan kata latihan itu ternyata lumayan menantang dan cukup pressure-nya dan challenging. Jadi di pertemuan pertama saya baru bergabung dengan Berucap, kemudian saya mendapatkan kesempatan. Kalau teman-teman mungkin ingat 2 minggu yang lalu saat kita latihan bicara di Sorai, itu saya sebelum datang ke sana saya positif thinking gitu, ini akan mudah, ini akan seperti biasanya, kita akan berjalan lancar aja ngomong, akan ya seperti biasanya lah, akan teratur dan sebagainya. Saya sudah siapkan semua apa yang ingin saya bicarakan. Sesampainya di sana, ternyata saya dihadapkan dengan situasi yang lumayan sulit, dan itu baru saya rasakan sekarang. Situasi yang saya rasakan adalah saya belum mengenal nih orang-orang yang ada di depan saya. Bahkan teman-teman dari Berucap sendiri hanya beberapa yang baru saya kenal. Jadi saya dihadapkan sama situasi di mana kita belum kenal sama siapa yang ada di depan kita. Bahkan orang di samping kita nggak kenal, belum kenal. Kemudian situasi kedua adalah kita dihadapkan sama kondisi cuaca saat itu hujan deras. Jadi saya dituntut untuk berbicara agak keras. Dan kalau teman-teman lihat videonya itu kayak agak ngebentak ngomongnya, dalam tanda kutip. Ya. Jadi panik, campur nggak kenal sama orangnya, campur keadaan cuaca sekitar yang memaksa kita untuk berbicara, itu merupakan suasana baru yang saya rasakan, dan itu merupakan challenging baru untuk saya gitu. Sebelumnya saya bicara di depan, di ruangan gitu. Ada materi yang udah saya siapkan, ada slide, saya tahu harus ngomong kemana. Kemudian setelah ini ngomong apa lagi. Orang di depan juga duduk dengan santai mendengar apa yang saya bicarakan. Sedangkan kemarin saya berbicara di hadapan di orang yang di tempat suara itu. Jadi depannya itu mungkin audiens saya, tapi kanan kiri kan bukan. Kadang-kadang yang kanan kiri adalah orang yang enggak antusias, tapi secara nggak sengaja dengar apa yang kita omongkan gitu. Dan di situ kan kita penuh dengan perasaan kayak ini apa yang saya omongin, mereka melihat saya karena mereka tertarik atau karena mereka heran yang ngomongnya apa gitu. Nah, jadi dari situ saya mulai belajar, ternyata kita harus belajar tentang bagaimana menyikapi semua hal dengan baik, dengan cepat, termasuk dengan menyikapi suasana dan tantangan berbicara di depan orang yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin terakhir, sesuai dengan apa yang pernah saya terima ataupun pernah saya baca tentang bagaimana menerima keadaan dengan baik, lingkungan yang baik. Saya pernah baca buku dari seorang Hasan Al-Banna, mungkin teman-teman pernah mendengar namanya. Beliau adalah seorang ulama modern, dan beliau menyebutkan dalam bukunya, salah satu cara tercepat untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah mencoba untuk dipanggil oleh 4 orang pertama di lingkungan tersebut. Jadi beliau bilang bahwa jika kamu sudah dipanggil sama 4 orang pertama dari umat itu, maka kamu biasanya akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Dan itu yang saya coba minggu-minggu terakhir itu, saya coba bicara dengan orang sekitar agar saya dipanggil namanya, agar saya merasa nyaman berada di lingkungan itu. Dan ternyata hari ini mungkin saya sedikit lebih berhasil ya, menurut saya pribadi ya, dari kemarin, karena kemarin tuh ngomong ngacau. Mungkin sekian aja curhatan singkat dari apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil tentang bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan suasana baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, suasana baru dan harus dipanggil nama ya. Betul. Setuju. Dipanggil nama kita berasa lebih akrab. Nah, di sini teman-teman, biar lebih akrab siapa nih yang mau tanya, jangan lupa sebutin namanya. Ayo semangat, ayo berani. Gak apa-apa salah, di sini memang tempatnya kita bersalah-salahan.
Ada? Nggak ada yang berani nih? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, biar saya saja yang tanya sama Bang Khalid ya. Oke, tuh pas pertama kemarin itu latihan bicara, kan itu rasanya kayak deg-degan tuh Bang. Ada nggak Abang mempersiapkan materi atau mempersiapkan mental sebelum datang untuk bicara? Baik, kemarin pasti sebelum kita bicara pasti kita udah siapkan apa yang pengen kita bicarakan. Cuman ya sekali lagi suasana baru, kondisi baru, ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Akhirnya apa yang kita persiapkan karena kondisi mental dan psikis kita nggak stabil, akhirnya lupa. Jadi mungkin kalau teman-teman dengar apa yang saya omongin minggu lalu itu nggak teratur gitu, entah apa ngomong gitu, mungkin itu. Tapi keren sih Bang. Mudah-mudahan. Udah berani tampil di depan aja itu sebenarnya udah keren banget. Terima kasih. Ada adik-adik yang masih muda belia, masih SMP mau tampil aja itu wow. Keren. Dia jiper ya, jadi host di sini guys. Sangat-sangat jiper. Oke, terima kasih banyak Bang Khalid atas sharingnya hari ini. Mungkin ada mau closing statement sedikit saja. Yang lama-lama Bang, waktunya mau habis. Mungkin closing statementnya kita harus siap di segala kondisi apapun itu, termasuk kalau teman-teman mau mulai latihan berbicara, persiapkan diri dengan semua kondisi dan semoga kita bisa melalui apapun yang kita hadapi ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Khalid. Nah, kita karena waktu yang sangat singkat dan juga cuaca yang udah agak mendung nih ya, kita langsung panggilkan saja pembicara ketiga kita, itu ada Kak Dena yang akan membahas tentang gula. Oh, kita cakap tentang gula. Nah, kira-kira ada apa nih dengan gula? Ayo, langsung saja Kak Dena mengambil posisi di depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa datang ke sini walaupun tadi sempat hujan lebat dan kita udah agak worry ya ini akan jadi atau enggak. Tapi alhamdulillah hujan reda dan kita bisa kumpul di sini dan tempatnya di luar juga, bukan di dalam ya. Baik, hari perkenalkan sebelumnya yang belum kenal saya, nama saya Dena. Kegiatan hari saya adalah vendor dari makanan sehat yang dominannya itu adalah sayur, salad sayur. Dan saya juga salah satu member dari Ucap dan saya juga ada member dari komunitas yang lain yang kemarin sempat diundang, yaitu adalah komunitas Kudet. Baik, hari ini temanya adalah tentang gula. Ya, jadi sebelumnya di sini ada yang kesehatan, bekerja sebagai bidang kesehatan atau dokter, perawat. Oke, nggak ada ya. Oke, saya bukan dokter, tapi saya adalah kuliah di teknologi hasil pertanian, itu bahan pangan. Nah, hari ini adalah tentang gula dan fakta di balik gula itu yang buat kita sakit sebenarnya. Nah, kawan-kawan tahu gula itu yang mana selain gula pasir? Tahu nggak? Gula itu yang seperti apa lagi selain gula pasir? Gula Jawa, terus madu, yang lain lagi? Karbu. Ya, nasi. Jadi gula itu ada sebenarnya karbohidrat ya. Dia bisa. Jadi buah yang kita makan itu juga adalah karbohidrat. Namanya gulanya sukrosa. Fruktosa. Kalau misalnya dari tebu itu sukrosa. Dari susu itu juga ada gula, namanya laktosa. Dari pati seperti nasi, ketan, roti itu adalah karbohidrat yang nanti setelah kita makan diubah menjadi gula. Ya. Dan gula ini, gula pasir ya atau gula yang lain adalah bahan tambahan makanan yang hampir semua makanan dan minuman itu ditambahkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar butuh gula sebagai sumber energi untuk kita hidup beraktivitas? Anda tahu? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Jadi kita butuh gula sebagai sumber energi cukup di batas normal atau batas minimal. Dan kelebihan dari itu bisa dari makanan, dari minuman, ya bisa jadi nanti mengalir ke darah,
bisa tersimpan jadi lemak di otak-otak kita. Nah, sejarahnya gula itu zaman dulu, zaman sebelum ada industri, itu manusia hidup di hutan. Yang dia makan adalah buah-buahan atau berburu. Nah itu. Kemudian mereka cuma dapat manisnya itu dari situ, dari pisang, dari tebu, dari apa yang mereka dapatkan. Misalnya di saat manusia sudah menetap, bercocok dan berladang, ya mereka mendapatkan rasa manis itu dari umbi-umbian. Mereka tidak tahu manis dan tambahan yang lainnya. Sampai industri gula itu ada pertama kali, penemunya itu ada, resep gulanya itu pertama kali itu ada di India 2500 tahun yang lalu. Yang kemudian gula itu dibawa ke Arab, ke Mediterania, kemudian disebarkan oleh bangsa Portugis. Dan gula itu kemudian ditambahkan ke dalam minuman, makanan. Akhirnya permintaan gula itu meningkat. Sampai sekarang kita bisa lihat ada banyak jenis makanan yang viral, seperti boba, ada cake, dan itu semuanya mengandung banyak gula. Dan apakah gula itu kita butuhkan? Maksudnya apakah itu sudah, apakah itu kita konsumsinya secukupnya atau kita merasa berlebihan? Kan dari pagi kita makan ya, pagi bangun tidur misalnya apa? Minum teh, dan nasi gula. Makan nasi gurih. Oke, nanti kita ke kantor pesan cappuccino. Udah berapa banyak gulanya gitu. Nah, gula ini yang ada di dalam makanan atau minuman itu bersifat adiktif. Jadi kita jadi kepingin lagi. Sedangkan itu dalam makanan kita itu tidak ada nutrisi. Hanya ada kalorinya saja. Jadi cuma enak aja. Jadi otak kita, mereka merasa enak, akhirnya kita ketagihan. Dan jumlah gula yang kita minum bisa jadi kita nggak bisa kontrol, kita tidak bisa punya kesadaran. Yang akhirnya jumlah kadar gula di dalam darah kita, kalau kita tidak bisa kontrol, akan lebih dari normal. Kalau kita masih muda, insulinnya itu oke, bagus. Oke, bagus, dia bisa menambahkan kadar gula. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa kontrol dengan lifestyle hidup yang baik, misalnya stres, kurang olahraga, nah bisa jadi insulin kita itu non aktif. Akhirnya gula darah kita di dalam darah bisa mungkin di organ ginjal, bisa jadi gagal ginjal, ataupun kalau misalnya ada nih anak-anak muda yang umur 3 bulan udah harus insulin. Kalau misalnya lagi duduk bentuk, kumpul, makan siang, bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Ngapain? Mau suntik insulin. Dan itu sayang sekali buat saya. Kenapa? Karena begitu kita punya sakit diabetes itu dan timbul hambat penyakit lain, otomatis kita mengurangi produktivitas. Dan kalau kita misalnya sampai sakit, berarti kita butuh biaya dong untuk mengobati, dan kita juga butuh teman orang lain untuk menemani kita sakit. Jadi menurut saya, sakit itu adalah biayanya, ada yang harus kita korbankan, mungkin waktu dari saudara kita, keluarga kita. So, kenapa kita harus mengorbankan waktu kita nanti kalau misalnya kita bisa jaga diri sekarang. Jadi mulailah sadar untuk jaga apa yang kamu masukkan ke dalam masukkan ke dalam minum kamu. Pilihlah yang kalau belajar sedikit tentang makanan yang kamu makan. Baik, terima kasih. Wow, gula ya, ternyata penghancur hidup kita sekarang adalah gula. Ya, salah satu silent killer yang kita nggak sadar masuk di dalam tubuh kita. Dan setuju sama Kak Dina. Tapi boba enak Kak. Iya, boba enak dan bikin adiktif mau lagi, dan itu salah satu penyebab kenapa industri makanan di Indonesia bisa berkembang dengan baik, karena kita butuh, nggak sadar kita jadi adiktif. Benar sekali, di sini ada ya, langsung aja ya, ada yang bertanya, ada Bang Yosa yang bertanya. Yang lain ada yang bertanya? Oke, ini langsung saja bertanya tentang yang medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya pembahasan tentang gula, ya kan? Ini yang dimaksud gula putih ya? Sebenarnya gula itu umum ya, yang tadi ya nggak cuma gula putih, makanan kita makan itu juga jadi gula.
Di sini perkenalkan nama saya Ismi Maulia. Ismi adalah salah satu guru di IBS Al-Fatah. Jadi Ismi mau tanya satu perihal gula. Ya, gula itu seberapa sih yang bisa kita konsumsi dalam sehari? Karena kan kalau misalkan makanan yang mengandung gula tuh menimbulkan hormon dopamin yang kita tuh bisa bahagia kayak gitu kalau makan kayak gitu kan. Apalagi Ismi sendiri memang pecinta manis, suka yang manis-manis. Itu kayak mana sih kadarnya ya, untuk konsumsi? Terima kasih, assalamualaikum. Oke, makasih. Sebetulnya kalau misalnya berapa banyak jumlah saya juga nggak tahu juga karena saya bukan ahli gizi, nggak belajar gizi. Saya cuma tahu secara kimia itu gula itu seperti apa dan ditambahkan ke makanan itu sifatnya apa. Misalnya buat cake tanpa gula itu nggak akan ngembang. Oke, kalau misalnya berapa sih banyak kebutuhan gula yang kita minimal ya, batas minimal yang baiknya kita konsumsi itu beda-beda setiap hari tergantung usia, aktivitas, dan mungkin kondisi tubuh kita juga. Mungkin kalau anak kecil nggak butuh terlalu banyak, nanti di saat kita dewasa mungkin yang aktivitasnya banyak fisik itu lebih banyak. Pekerja bangunan makan nasinya banyak, nasi kuning. Buat kita yang kerjanya cuma di depan laptop, mungkin kita nggak butuh banyak nasi. Kalau misalnya dulu ada fase Halimah Sempurna, sekarang nggak zaman lagi itu, nggak dipakai lagi. Sekarang adalah piring, isi piring yang nasinya itu mungkin cuma 25%, 45% itu sayur dan lebihnya itu protein. Jadi nasinya cuma sedikit. Itu mengikuti standar sekarang itu seperti itu sih. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kalau misalnya adiktif, ya hati-hati ya. Kalau saya pribadi, saya membatasi dengan cara apa? Pagi saya udah minum teh, nasinya sedikit. Nanti saya nggak makan lagi cake. Gitu. Jadi kalau misalnya saya lapar kepingin lagi, saya cari apa? Pisang, apa jambu, atau buah-buahan atau apa ubi misalnya, ubi setelah itu direbus itu lebih baik. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, memang keren sekali ya penjelasan uraian panjang tentang gula. Nah, ini Kak Dena ada satu lagi yang menambahkan ya. Ada dari Mbak Nisa. Karena tadi kayak itu penasarannya tingkat tinggi nih. Tingkat dewa. Tingkat dewa. Dewa gitu. Iya, kasih. Cek. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Kenalin aku Yosa. Tadi kan ada pertanyaan batasan ya. Kebetulan aku kerja di industri itu, gitu. Aku kerja di salah satu di bidang makanan dan minuman sehat dari Tropicana Slim gitu. Nah, aku pelajari untuk batasan gula berdasarkan yang kesehatan itu untuk tadi benar sih rata-rata kebutuhannya beda-beda. Tapi di kementerian itu disamaratakan untuk gula itu batasannya 4 sendok makan per hari. Gitu, 4 sendok makan, sendok nasi ya, dan itu tuh bukan gula yang hanya kelihatan aja, misalnya kayak cendol tuh juga ada gulanya gitu, terus martabak ada gulanya gitu, jadi harus dibatasin. Terus kalau untuk garam itu 1 sendok teh, garam itu 1 sendok teh, dan kalau untuk minyak atau lemak itu 5 sendok makan. Itu yang aku pelajari di sekarang gitu, semoga bisa menjawab ya, thank you. Kasih bantuannya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Dena. Saya kembali. Oke, terima kasih banyak Kak Dena yang udah menjelaskan tentang gula. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang akan tampil di pembicara keempat kita? Oke, langsung saja ya, kita panggilkan Raisa yang akan menceritakan tentang pengalaman pertama waktu pas masuk SMP. Ayo, kasih sedikit bimbingan Kak Raisa. Biasanya nyanyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, saya dari SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman pertama di SMP 6 Kota Banda Aceh. Pengalaman pertama saya di SMP siap ujian tes di siap Tuhan itu saya kira kan libur 3 hari. Besoknya siap 3 hari itu saya pergi sekolah. Saya bingung kenapa semua orang tuh masuk kelas, kan belum dibagi gitu kelasnya kan. Terus saya bingung. Saya melihat teman saya ada lewat. Saya tanya,
kapan dibagi kelasnya? Kemarin, rupanya nggak libur karena ketinggalan berita. Habis itu saya tanya, mau nggak temanin saya ke tempat guru untuk tanya saya kelas berapa? Soalnya saya nggak tahu kelas saya kelas berapa. Dia mau dan dia suruh teman dia ke kelas dulu. Saya mau, habis itu saya ke tempat guru, di ruang guru saya tanya, Bu, kelas saya kelas 7 berapa? Kata ibunya. Coba tanya ke ruang TU. Terus saya ke ruang TU sama teman saya. Saya ke ruang TU, saya tanya, Bu, Raisa kemarin nggak ada pergi sekolah karena nggak tahu beritanya. Habis itu ibu terbilang, coba ibu lihat dulu di absennya. Waktu ibu tuh lihat, saya kelas 78 sama siap kelas 78 habis saya bilang kelas 78 itu di mana? Kata ibunya kelas 78 itu di kelas menuju. Saya pergi ke tempat di kelasnya, saya tanya Raisa ketemu Miss ya, namanya Miss Nisa. Miss Nisa itu guru pendamping di kelas 78. Berbeda tentang peraturan di kelas 78. Peraturan di kelas 78 itu berbeda dengan peraturan kelas lain. Di kelas 78 itu lebih ketat, nggak boleh makan mie, nggak boleh pakai kaos kaki pendek, harus sholat duha setiap hari dan baca Quran. Di kelas 78 itu nggak boleh pakai stigo, nggak boleh ngerjain PR di sekolah, nggak boleh telat masuk. Kalau telat masuk 2 menit itu langsung dicatat karena ya, biar membentuk karakter di kelas 2. Karena di kelas 2 itu nggak ada lagi guru pendamping dan harus bisa mandiri sendiri. Karena mandiri itu penting untuk kita. Oke, ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau Raisa pengalaman nyata. Kalau aku kayaknya bakal kena hukuman tiap hari nih. Kalau masuk kelas 78, masih nge-PR di sekolah. Nah, di sini ada yang mau tanya nggak tentang pengalaman Raisa? Ayo, tes ada abang di belakang yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget saat tentunya pada hari ini. Tekadnya dan juga ininya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Reza. Sedikit mau tanya Reza, itu ini di luar cerita ya, tapi abang mau nanya, Reza itu nulis tadi waktu pas ceritainnya ditulis atau apa yang ada di pikiran Reza? Itu ada di pikiran sendiri. Baik, terima kasih. Go. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Reza yang sudah menceritakan tentang pengalamannya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya tentang the trolley problems. Ada yang tahu nggak? Nah, saya juga nggak tahu apa artinya the trolley problems. Oke, kita panggilkan saja langsung kepada Bang Suhil, waktu dan tempat. Thank you haters ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang teman-teman di komunitas berucap. Perkenalkan, nama saya Suyan Alfata. Saya bekerja sehari-hari di Luna Studio. Jadi Luna Studio itu teman-teman merupakan sebuah digital agency. Kita biasa ngerjain kayak bikin aplikasi, bikin website, dan juga digital training. Nah, ngomongin tentang digital, akhir-akhir ini teman-teman sering pakai chat GPT kayak? Sering ya? Sering ya? Jadi sekarang itu banyak sekali aplikasi AI yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, timbul permasalahan baru, yaitu apakah AI itu bisa bermoral? Kalau manusia bisa bermoral? Bisa ya? Bisa ya? Nah, kita tes ya. Hari ini kita akan tes apakah manusia itu bisa bermoral atau tidak. Jadi kita akan main, namanya adalah The Trolley Problem. The Trolley Problem ini adalah sebuah ilmiah yang dicari karena ada perang, ada diskriminasi, dan lain-lain. Jadi bayangin teman-teman di sini berada di dalam satu buah kereta yang melaju kencang, dan teman-teman itu berada di kemudinya. Di depan kereta itu, di depan rel, ada 5 orang yang diikat. Keretanya tidak bisa berhenti. Nah, jadi teman-teman itu, untungnya teman-teman punya pilihan. Pilihannya adalah, di depan ada sebuah rel yang bisa belok ke kiri. Tapi, di sebelah kiri itu, ada orang yang diikat 1 orang kan? Ada orang yang diikat 1 orang. Pertanyaan saya adalah, kalau ditanyain ke teman-teman akan memilih untuk maju ke depan atau belok ke kiri. Karena kita tidak bisa mundur atau berhenti. Nah, jawabannya adalah, kalau kakak gimana? Lindas 5 orang. Iya kan? Oke, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada? Ya, silakan. Kalau yang di sana, pilih yang mana? Bukan pilihan ya. Mohon maaf ya. Silakan Kak. Jadi kakak cuma milih aja. Agak susah sama cewek ya. Banyak yang tawar ya. Jadi pilihannya adalah kakak bisa loncat. Yang bisa kakak lakukan adalah kakak lurus ke depan. Yang depan orang itu meninggal juga 5 orang. Atau belok ke kiri. Jadi bukan pertanyaan yang kayak sosok jago ya. Jawabannya cuma kita melatih moral. Panjang ini. Kakak cukup milih aja mau lurus. Kemana lurus? 1 orang. Kiri ya. Lurus. Teman-teman lain, yang kiri berapa orang? Yang milih kiri untuk ngelindas 1 orang berapa orang? Yang memilih. Ya, atau yang lurus untuk ngelindas 5 orang berapa orang? Yang tidak angkat tangan yang mana? Apakah tidak bermoral atau gimana? Yang milih untuk kiri kenapa alasannya? Alasan yang milih untuk lebih milih ke kiri. Ya, silakan Kak. Kenapa Kak? Oke, jadi yang kita mementingkan kepentingan yang lebih banyak ya. Jadi mending yang 1 meninggal tapi yang 5 selamat ya. Betul. Kan kita mau ngetes moral nih. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kita kenal atau dekat dengan seseorang yang sangat jadi lebih milih yang 1 orang daripada 5 karena lebih dekat dan kenal. Oke. Jadi kalau misalnya kebanyakan di sini 90% itu akan memilih ke kiri. Dia akan memilih lebih mengorbankan 1 orang daripada 5 orang. Tapi ketika pertanyaannya diubah, kalau 1 orang itu orang yang kalian kenal, kakak pilih yang mana? Bayangin nih kayak, yang 1 sebelah kiri ini, Yosa misalnya. Tapi Yosa nggak usah, Yosa pasti kakak pilih nanti. Misalnya orang di sebelah kiri itu orang yang kita sayang. Kakak lebih pilih mana? Ngelindes yang orang yang kita sayang atau 5 orang ini? Yang nggak kenal. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Kayak gitu Kak jawabannya Kak. Jadi teman-teman, artinya moral itu berubah-ubah. Moral itu tidak ada standarnya. Kita nggak bisa bilang kamu bermoral, kamu enggak. Itu hanya masalah kepentingan aja. Itu hanya masalah egoisme manusia aja. Jadi kita mencoba untuk mendefinisikan kembali moral itu apa. Jangan sampai
gara-gara moral ini kita akan disalahgunakan oleh penguasa yang dia bilang gini, nggak apa-apa kita kan memilih kaum mayoritas daripada minoritas gitu. Emangnya siapa yang bisa menstandarkan bahwa moral itu harus seperti itu? Gimana kalau misalnya kita itu masuk ke dalam yang satu orang tadi, kita itu masuk ke dalam korban, pasti kita nggak. Artinya diskriminasi ras, suku atau agama itu yang kita mengkiblatkan bahwa kenapa kita mendiskriminasikan orang itu karena kita rame di sini. Itu karena kita bukan orang yang minoritas tadi, makanya kita bisa bilang seperti itu. Nah makanya timbul lagi pertanyaan bahwa kira-kira moral yang kita anut sekarang itu udah benar apa belum? Jangan-jangan selama ini kita hanya menganut doktrin-doktrin yang diajarkan ke kita dari SD bahwa oh harus memilih yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Oh harus mengorbankan yang lebih sedikit untuk yang lebih banyak. Kayak gitu. Itu aja dari saya Sulfata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang moral, kira-kira kita bermoral atau tidak. Nah itu ada di dalam hati masing-masing dan di mata orang lain. Oke, ada yang mau ditanya? Iya langsung. Ada kayak Yasmin yang mau nanya, kayaknya mau ya. Kena juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bersemangat ya. Soalnya sedikit gitu, ini adalah pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh seorang profesor Harvard jurusan hukum kepada mahasiswanya. Jadi itu kita itu menentukan standar moral kita berdasarkan dua hal, konservatoris dengan konsekuenis. Mereka gitu ya, saya lupa. Hanya saja tadi saya tertarik bahwa jadi moral itu tidak punya standar, berubah-ubah. Lalu bagaimana posisi kita gitu? Apakah kita juga harus berubah-ubah? Gitu. Jadi kalau misalnya moral itu berubah-ubah, bisa dikatakan setiap orang itu bermoral dan tidak bermoral seperti itu. Sedangkan manusia diciptakan itu punya hati nurani, ya kan? Bagaimana kita bisa mengikuti hati nurani kita dan juga sesuai standar moral. Nah, jadi maksudnya standar moral yang benar itu seperti apa? Kalau memang berubah-ubah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, balik lagi ke sana. Terima kasih Kak Yasmin untuk pertanyaannya. Sebenarnya pesan moralnya ya. Jadi poinnya adalah sebenarnya moral itu abstrak Kak. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita diajarkan oleh penguasa ataupun pemimpin ataupun pemerintah kalau nggak apa-apa ini benar kok karena kita lebih memilih mayoritas daripada minoritas. Nah disitulah moral kita harus keluar. Kita harus bilang bahwa ini bukan bermoral, ini hanya alat yang digunakan untuk memuluskan rencana kamu gitu. Artinya mau dia minoritas mau dia mayoritas kita tetap harus sama-sama imbang gitu. Maunya yang mana gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi itu terdesak, sebenarnya jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Kak. Itu balik lagi ke kakak. Kakak boleh nulis 5 orang atau kakak ambil 1 orang taruh di ini 6-6-nya kayak gitu boleh juga. Jadi tidak ada. Biar adil. Jadi kan menurut kakak lebih adil seperti itu ya. 6-6-nya meninggal gitu kayak gitu. Jadi artinya jangan sampai, poinnya adalah jangan sampai kita tuh membenarkan sesuatu gara-gara moral. Tapi lagi ini aku udah bermoral, aku udah ngebantai suku ini karena dia minoritas, kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu kan, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak sudah menjelaskan tentang dan soal kelompok. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan bicara kita yang terakhir, ada informasi sedikit untuk teman-teman berucap yang akan gabung atau yang mau gabung ke grup WhatsApp-nya teman berucap. Kita ada voucher untuk belajar bahasa Inggris dari cakap.com. Jadi untuk teman-teman berucap yang belum gabung ke grup WhatsApp-nya teman berucap, langsung gabung dan ikut voucher belajar bahasa Inggris dan Korea di cakap.com. Oke, selanjutnya untuk latihan bicara kita yang terakhir ada pembahasan tentang how to break habit. Oke, kita panggilkan saja Cutwan kepada Cutwan.
Teman-temannya sungguh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutwan Aisyah Kira. Saya berasal dari Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Kairo, Banda Aceh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil di sini hari ini. Kita semua pasti mempunyai bad habit yang ingin kita ubah, kayak misalnya malas bangun pagi, ngegigit-gigitin kuku pas lagi gugup, terlalu terpikat dengan handphone, dan semuanya dijadiin status. Pas lagi sedih, diupdate jadi status. Pas lagi seneng juga. Yang enggak, hal-hal privasi kita updatein ke status. Nah, bahaya dong kalau sampai informasi pribadi kita diketahui banyak orang. Apalagi sampai dijadikan hal-hal negatif. Nah, di sini Cutwan ingin memberikan tips agar bisa mengatasi bad habit. Yang pertama, carilah kegiatan baru yang positif. Kegiatan baru ini dapat membuat pengalaman kita menjadi bertambah dan pikiran kalian akan penuh dengan hal-hal positif, sama dengan pengalaman Cutwan tentang kegiatan positif ini. Pengalaman Cutwan tentang kegiatan positif ini saat Cutwan itu mempunyai bad habit tentang terlalu cemas. Saat itu Cutwan ingin berlomba cerita, dan itu malah membuat Cutwan tambah khawatir dan merasa cemas. Sehingga satu hari sebelumnya, keluarga Cutwan mengajak Cutwan ke taman bermain untuk jogging, lihat sunset, terus makan malam. Dan itu rasanya tuh kayak refreshing banget buat Cutwan. Dan pas Cutwan tampil, itu rasanya kayak pikiran Cutwan itu udah gak ada beban lagi. Dan karena pikiran Cutwan itu udah penuh dengan hal-hal positif. Dan itu adalah salah satu hasil dari kegiatan positif yang Cutwan buat. Nah, yang kedua adalah carilah akar permasalahannya. Dengan mencari akar permasalahannya dengan cepat, berarti kita bisa mengatasi masalahnya dengan cepat juga. Dan yang terakhir, tentukan tujuan. Jika kalian sudah bisa menentukan tujuan, kalian sudah bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit kepada tujuan yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, kalau ditanya kenapa Cutwan harus mengatasi bad habit sih? Karena kalau kita mempunyai bad habit, itu dapat mengganggu dan menghambat produktivitas kita sehari-hari. Seperti bermalas-malasan, mageran, gak mau beranjak dari kasur. Padahal kita bisa mengisi waktu-waktu itu dengan hal bermanfaat dan berguna bagi hidup kita selanjutnya. Kalau udah sekarang, kapan lagi? Nah, jadi pesan yang dapat kita ambil adalah hilangkanlah yang buruk dari diri kalian dan terapkan yang baik dalam dirimu. Karena lebih mudah mencegah daripada menghentikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya pembahasannya. Ini masih SMP.
SD kelas 6 bahasnya tentang bad habit, gimana jadi positif. Aduh, makin jiper di depan ini. Nah, ada yang mau tanya nggak? Yes, ada duluan. Siapa ya duluannya? Oke, karena duluan yang angkat tangan adalah Bang Suil, kita kasih kesempatan ke Bang Suil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Cuduan untuk materinya hari ini. Intonasi Cuduan sangat bagus untuk ukuran 6 SD ya. Kita aja yang udah dewasa itu nggak sebagus Cuduan intonasinya. Tepuk tangan dulu dong untuk Cuduan. Nah, jadi Cuduan yang pengen abang, yang pengen om tanyain. Yang pengen om tanyain. Gimana caranya bisa konsisten dengan habit yang baik? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Kalau mau punya habit yang baik itu dari kemauan diri sendiri sih. Soalnya kan kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi kalau punya kemauan dan tekad ya pasti bisa. Segitu aja. Dengan menjelasin yang benar-benar hal yang sangat-sangat positif ya. Oke. Oke, kepada teman-teman berucap yang mau pesan makanan boleh langsung ke untuk pesan menu-menunya juga sangat-sangat enak dan makanannya juga sangat enak. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu dari talk show hari ini. Ada yang tahu nggak kita bakal ngebahas tentang apa? Luar negeri. Nah, oke, pertanyaannya sekarang dari teman-teman berucap, siapa yang mau ke luar negeri? Oh, mau semua ya. Ada yang nggak tunjuk tangan? Kayaknya mau stay di sini aja ya. Nggak apa sih, kita kayaknya kaum perubahan ya. Oke, kita panggilkan aja Kak Leonie Marianti sebagai narasumber kita. Ini akan membahas tentang melangkah ke dunia luar, keuntungan dan tantangan kuliah di luar negeri. Nah, sebelumnya nih saya mau kasih clue nih. Siapa sih Kak Leonie ini? Kak Leonie ini merupakan seorang konsultan pendidikan dan kuliah luar negeri, juga Chief Executive Officer di Leonesta Educational. Nah, di sini teman-teman yang penasaran nih, yang mau kuliah di luar negeri, ayo tanya sama Kak Leonie. Nah Kak, kalau ada pertanyaan bisa di DM Kak. Nanti kita tag lah IG-nya atau kontaknya Kak Leonie ya untuk tanya-tanya tentang kuliah luar negeri. Oke, Kak Leonie mau berdiri atau dulu? Oke, silakan Kak Leonie untuk dibahas tentang kuliah di luar negeri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Sehat ya. Walaupun cuaca agak-agak adem ayem, tapi nggak apa. Kita bahasnya itu lebih ke agak berat-berat dikit ya, ke luar negeri. Mana tahu nanti ada yang bisa ke luar negeri, baik itu secara gratis maupun secara berbayar. Oke. Pertama kalinya saya ngisi acara di Aceh. Kemarin dihubungin sama Zana, Pak boleh nggak minta waktunya sebentar untuk jadi pembicara atau speaker di berucap. Awalnya bukan gak menolak sih, karena untuk anak-anak Aceh itu agak susah kayak untuk koneksinya ya. Ketika speakernya itu lebih leluasa, sedangkan audiensnya itu masih ngengeng-ngengeng. Kayak masih bingung apa yang dibicarakan oleh speakernya. Makanya bukan saya menolak, tapi kemarin saya tanyakan juga kepada foldernya berucap, siapa sih audiens saya nantinya supaya materi yang saya berikan itu tidak terlalu berat gitu. Jadi menyesuaikan aja. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Leonie Marianti. Namanya mungkin agak beribet, tapi saya memang asal dari Aceh, Aceh Barat Daya. Ada yang tahu? Abdia, ujungnya hampir ke Aceh Selatan. Saya orang kampung juga, tapi sedang menempuh pendidikan master atau MBA di Taylor University. Ada yang tahu Taylor University? Belum? Yang tahunya Taylor itu jahitan ya? Jahitan.
Iya benar. Nah, Taylor ini salah satu kampus di Malaysia ya, di Malaysia tapi cabang dari Amerika sama Australia. Jadi memang kampusnya itu swasta. Ada beberapa orang yang mungkin pengen kuliah di Malaysia tapi nggak tahu nih caranya gimana. Ini saya sharing hari ini, gimana sih cara kuliah di luar negeri. Tema hari ini diberikan keuntungan dan tantangan untuk kuliah di luar negeri. Namun saya agak bingung, karena kenapa? Mungkin banyak yang dari anak-anak muda di sini, bahkan bukan cuma di Aceh ya, banyak yang dari luar itu kalau misalnya mendengar mahasiswa yang dari luar negeri, itu terutama yang mendapatkan beasiswa LPDP kan. Kalau nggak LPDP mungkin Fulbright ataupun beasiswa mandiri lainnya. Namun di sini saya disclaimer dulu, kalau saya kuliah itu nggak pakai beasiswa, tapi pakai biaya pribadi. Tapi di sini nggak apa-apa, nanti kita bakal sharing gimana cara dapat beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya. Dan jadi Kak, kenapa nggak pakai beasiswa aja mungkin ya? Kenapa nggak pakai beasiswa? Karena nggak pernah nyoba, dan kalaupun mungkin nyoba, mungkin ada lolosnya, tapi nggak tahu juga kita rezekinya di mana. Tapi mengambil keputusan untuk nggak pernah nyoba LPDP dan langsung melanjutkan secara pribadi aja. Nah, untuk tantangannya mungkin lebih berat, tentu aja enggak. Karena kenapa? Kalau pakai duit pribadi itu nggak ada tantangan sama sekali, benar nggak? Benar. Tapi apakah ada tantangan untuk pendaftaran dan segala macam? Ada nggak? Ada, pastinya ada. Yang namanya kita untuk mendaftar yang belum pernah kita ketahui pasti ada tantangannya. Nah, pertamanya itu kita mencari jurusan apa sih yang sesuai dengan kita. Karena kenapa? Fashion kita belum tentu sesuai dengan otak kita. Bener nggak? Bener kan? Jadi ada yang tahu fashion? Mungkin ada di sini. Nah, fashion itu atau kemampuan atau keuntungan dari kita itu atau gimana ya kita bilangnya, kalau fashion itu kita sangat ingin memiliki itu, tetapi otak kita nggak mampu. Jadi keinginan kita untuk memiliki sesuatu itu pengen gitu, jadi terlalu high class yang kita inginkan, sedangkan otak kita nggak mampu gitu. Jadi itu yang harus kita perbaiki juga. Nah, tantangannya ketika saya membuka website dan banyak sekali berkas-berkas yang harus dilengkapi. Nah, berkas-berkas apa aja yang harus dilengkapi, kayak semacam TOEFL, dokumen, transkrip, dan segala macam. Nah, itu tantangannya. Sedangkan saya nggak pernah ikut TOEFL nih, ibaratnya gitu kan. Nggak pernah ikut IELTS, nggak pernah ikut les-les bahasa Inggris untuk bisa mendapatkan skor gitu. Nah, jadi gimana nih Kak gitu kan, bisa kuliah di luar negeri sedangkan TOEFL sama IELTS-nya nggak pernah ikut gitu. Akhirnya saya meminta surat rekomendasi dari pihak kampusnya. Saya meminta surat rekomendasi yang dibuatkan dalam bahasa Inggris untuk menggantikan TOEFL atau pergantian les untuk nilai bahasa. Apakah ada les bahasa di kampusnya? Ya tentu ada, bagi kita yang nggak bisa berbahasa Inggris secara fluent atau secara aktif. Karena kenapa? Surat rekomendasi itu digantikan, tapi kita juga diinterview oleh pihak kampusnya. Kalau seandainya bahasa Inggris kita agak aktif dan agak bisa berbicara secara face to face dengan orang yang diinterview, maka kita boleh menggantinya dengan surat rekomendasi. Tidak perlu lagi kan IELTS ataupun TOEFL gitu. Nah, akhirnya setelah saya meminta surat rekomendasi dari pihak kampus dan kampus juga mendukung gitu kan, digantikan dengan surat rekomendasi dari kampus. Akhirnya digantikanlah, dan untungnya saya nggak bohong harus membayar les untuk IELTS. Mahal kan sekarang IELTS? 3 juta kan? Dan lesnya itu atau tesnya nggak ada di Aceh kan? Ya harus ke Medan. Nah, itu keuntungannya kalau kita nggak tahu informasi. Kok kakak bisa sih digantiin sama surat rekomendasi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kok bisa sih diganti sama surat rekomendasi? Begini, awalnya saya nggak mau untuk menyambung kuliah S2, tetapi karena satu hal pekerjaan ikat saya itu sebagai konsultan pendidikan kuliah di luar negeri. Tapi gelar pertama saya itu SPD, cocok nggak? Nggak cocok kan? Apalagi SPD-nya itu di Aceh ataupun di Indonesia paling ujung lagi. Nah, sebenarnya kan kalau ibaratnya ijazahnya nggak diakuin gitu kan.
Harus ada tes-tes yang harus kita laksanakan lagi untuk menjadi seorang konsultan. Sedangkan konsultan itu memberikan seluruh informasi yang ada di kampus kepada pihak yang lain. Bukan hanya kepada pihak-pihak yang ada di depan mata kita, melainkan ke seluruh dunia. Apalagi saya konsultannya itu bukan base-nya di Aceh, bukan base-nya di Indonesia. Saya konsultan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kalau seandainya saya menjadi seorang konsultan di Indonesia, ada baiknya saya kasih informasinya hanya untuk orang-orang Indonesia. Tapi saya konsultan di Malaysia, saya harus ngasih informasi ke seluruh Asia, bahkan ke penjuru dunia lainnya. Nah, kalau seandainya saya cuma mengandalkan ijazah SPD, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ibaratnya gini, kalau di Indonesia itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita ke dunia luar, gelar kamu seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, kalau ketika dia melihat cuma gelar sarjana, maka kita akan diremehkan. Yang ada konsumen pada lari, mau nggak mau gitu. Itu tantangannya gitu kan. Nah, kemudian surat rekomendasi itu didapat karena, mohon maaf mungkin karena kita kenal sama orang officernya gitu. Jadi dengan kita kenal sama orang officernya, maka kita bisa berkomunikasi dan bisa tanya-tanya apakah ini bisa digantikan atau tidak. Jadi ibaratnya kalau misalnya untuk menjadi orang friendly itu sangat-sangat menguntungkan. Benar nggak? Kalau menjadi orang friendly itu sangat-sangat menguntungkan. Karena kenapa? Kita bertanya maka sudah ada jawaban. Nah ibaratnya begini, kalau seandainya ke depan nih ada tantangan yang harus kita hadapin gitu. Cuman ada dua opsi, kita mengambil atau kita tidak mengambil. Kalau seandainya kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, jawabannya cuma satu kan? Apa? Gagal. Kalau tidak kita mengambil kesempatan tersebut, jawabannya cuma satu, gagal. Tapi kalau kita mengambil kesempatan tersebut, jawabannya cuma ada dua. Yang pertama, gagal, dan kedua berhasil. Makanya apapun yang terjadi kita harus ambil kesempatan tersebut. Baik itu gagal maupun enggak, itu nanti menjadi pembelajaran saja. Gagalnya gimana kita bisa pelajari gitu. Nah, tantangannya ini sebenarnya minat untuk kuliah luar negeri itu dari tahun 2014 pertama kali kuliah. Jadi saya pertama kali kuliah itu 2014. Namun karena orang Aceh ya anak perempuan nggak boleh jauh-jauh, harus di rumah, harus bersama orang tua gitu. Jadi untuk memutuskan kuliah di sini aja. Tetapi informasi saya cari itu dari tahun 2014, 2015, 2016, nggak hanya tahun ini saya kuliah, tapi informasinya itu dari bertahun-tahun yang lalu. 2014 atau 2015 saya cari informasi juga nggak dapat kuliah di luar negeri, dan 2016 ketika untuk kuliah itu susah, maka saya mengikuti yang namanya student exchange. Ada yang tahu student exchange? Nah, benar, pertukaran pelajar. Pertama kali saya ikut student exchange itu pertukaran pelajar di Malaysia. Nah, tema yang mereka berikan itu economy development. Agak berat ya, karena saya orang pendidikan, kuliah di bidang pendidikan, tapi bahasnya masalah ekonomi. Nah, di situ ketika pertama kali ke luar negeri dan langsung ke Malaysia dan langsung mengikuti student exchange, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama itu lingkungan internasional. Lingkungan internasional itu di University of Malaya. Salah satu ibaratnya UI-nya orang Indonesia gitu. Nah, di